Kami masih berenam di sini saat ini. Kita akan lanjutkan sesi berikut. Ya. Sesi berikutnya ini kita akan sharing bersama firman Tuhan. Kita semua diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama, bersama-sama pada siang hari ini, hari Senin tanggal 7 April 2025. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, ini kita Wahyu ya. Kita Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Ya. Kita Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kepada jemaat di Efesus. Ini penglihatan ya, penglihatan dari Yohanes ya. Ada malaikat yang sampaikan pesan untuk Yohanes pada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil ya. Ada jemaat di Efesus, di Pergamus ya. Ada di Laodikia, ada di Philadelphia dan lain sebagainya. Awalnya ini kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik dari payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan karena engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ayat yang ketujuh, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya. Itu demikian firman Tuhan yang kita bacakan bersama dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Penglihatan Yohanes untuk jemaat-jemaat di Asia Kecil. Ya. Kita awali hari ini dengan jemaat di Efesus. Ya. Kemudian ada prolognya Pak B. Mic-nya belum dibuka Pak. Oke, Mikrofonnya belum dibuka Pak. ada prolognya hari ini. Tema besar adalah kembali kepada kasih semula ya. Ya, firmannya sudah dibacakan oleh Pak Karel, Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Ya, lumayan panjang lah ya. Ya, bacaan pada hari ini merupakan wahyu yang diberikan Tuhan Yesus kepada Yohanes sebenarnya ya. Kitab Wahyu kan dari Yohanes ya, berikan juga. Pada waktu itu Yohanes diminta menuliskan pesan kepada 7 jemaat di 7 kota yang berbeda ya. Pesan ini merupakan kata-kata langsung dari Tuhan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Jadi pesan pertama ditujukan bagi jemaat di Efesus, kota penting di Asia Kecil pada abad pertama Masehi. Jemaat di Efesus itu didirikan oleh siapa? Ingatkan semua, Efesus itu didirikan oleh Paulus, Rasul Paulus, dan mempunyai sejarah yang kaya akan iman Kristen ya. Ya memang Paulus kan tadinya kan Saulus, pembenci Kristen kan, tapi dia berubah, bertobat ya. Dalam pesan ini ada pujian di awal, tapi dilanjutkan dengan teguran yang keras. Ya, mari kita perhatikan ya, teguran apa yang Tuhan berikan untuk jemaat ini dan nasihat apa yang diberikan untuk mereka lakukan sesuai bacaan firman hari ini ya.
serta mari kita temukan peringatan penting yang Tuhan sampaikan untuk jemaat yang di Efesus ya. Hal apa yang sangat penting ditekankan dalam peringatan atau teguran jemaat ini. Ya, Pak Karel itu aja. Saya kira di main room aja ya, Pak ya. Ya, main room aja, Pak. Ya. Kita berenam ini, Pak. Ya. Ya. Ya, alright. Oke, ya. Kita akan lanjutkan sesi ini ya. Jadi semua kita diberi kesempatan untuk sampaikan sharing ya. Sharing dengan skor. Saya kira kita semua sudah sering ini ya. Selamat siang Pak Miki Lumambau, Pak Pendeta. Oh, monitor ya. Oke, ya. Menariknya di sini kita lihat bahwa penglihatan pada Yohanes pada jemaat di Efesus ini ya, penyampaian pada jemaat di Efesus ini, awalnya itu dia memuji ya, memuji jemaat di Efesus, tapi ada satu yang kurang bagi mereka. Tentang apa dia bilang? Meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Meninggalkan kasihmu. Semua bisa dikerjakan ya. Dikatakan bahwa jerih payah, ketekunan ya, bahwa tetap sabar ya, menderita oleh nama Tuhan. Semua dikerjakan oleh jemaat-jemaat Yesus. Ada satu yang kurang dikatakan. Ya. Itu tentang kasih. Itu dikatakan bertobatlah. Nah, oke. Kita akan sharing bersama dengan Tuhan di sini. Dari sharing skor tentang kebenaran firman Tuhan, kemudian tentang pikiran, ya, kemudian opsi perbaikan, dan kita akhiri dengan komitmen rencana kita. Saya silakan. Cara mulai silakan. Mama Rita atau Pak Bambang. Pak Pendeta Miki Lumambau monitor kelihatannya ya. Silakan duluan Pak Mama Rita, silakan. Ya, oke, saya mulai aja dulu ya. Halo. Tes. Bisa dengar saya? Ya, Pak silakan Pak. Oke, saya mulai dulu lah. Mungkin teman-teman masih dengar Pak, belum baca. Ya, mungkin teman-teman masih belum baca. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Jadi saya lihat Wahyu 2 ya yang tadi dibacakan oleh Pak Karel. Saya sudah baca sih ini firman ini dari kemarin berulang-ulang ya. Jadi ayat ini adalah dari surat yang dari Tuhan Yesus kepada Yohanes kan. Nah, kebenaran yang saya dapatkan ya, kita sharing dengan sistem skor. Pak Karel terhilang jaringannya, aduh ya. Ya, kebenaran yang disampaikan lewat Wahyu 2 ini ya, Tuhan tahu segala perbuatannya kan, itu ayat 2. Usaha keras, kerja keras, ketekunan, dan kesetiaan dalam menolak ajaran sesat. Tuhan tahu itu. Ya, jemaat Efesus tidak mentolerir ya orang jahat dan nabi palsu. Mereka mampu membedakan pengajar yang benar dan pengajar yang palsu atau pengajar yang salah. Ya, Tuhan menghargai ketekunan dan ketabahan jemaat dalam penderitaan ya, ayat 3 kan. Nah, mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus ya, yang juga dibenci Tuhan, ajaran sesat yang mencampur adukkan ajaran kekristenan dengan penyembahan berhala tadi ya, dan moralitas ya. Nah, teguran dari Wahyu ini menegur saya, jemaat telah meninggalkan kasih yang semula, ayat 4 itu bisa dibaca ya. Mereka tetap aktif ya, secara pelayanan aktif, namun kehilangan motivasi kasih yang tulus kepada Kristus. Nah, ini kita berbahaya loh, kita bisa seperti ini loh, aktif pelayanan aktif, tapi bisa kehilangan motivasi kasih yang tulus kepada Kristus. Jadi fokus lebih kepada pekerjaan dan kebenaran doktrin dari gereja mungkin. Tapi relasi dengan Kristus sebetulnya melemah. Ini tegur itu saya.
bisa melemah. Wah, saya kan pelayanan penjara, seminggu sekali saya tidak pernah absen. Saya pelayan di sana. Ya, istilahnya pelayanan di kandang macan. Nah, bro, saya masuk situ. Nah, tapi jangan sampai saya ditegur seperti itu. Ya, kehilangan motivasi kasih dan tulus kepada Kristus ya. Opsinya apa? Tahu kebenaran dan tegurannya, perbaikannya adalah Tuhan kan memanggil jemaat untuk ingat dari mana mereka itu jatuh. Dan kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih mula-mula itu apa? Waktu kita ditebus, darah Kristus dicurahkan di atas kayu salib untuk kita loh. Kita harus selalu ingat itu. Itu yang saya selalu ingat. Jangan sampai hidup saya sia-sia. Nah, jadi harus bertobat. Bertobat seminggu sekali? No. Bertobat setiap saat loh. Karena angan-angan pikiran itu bisa mengacaukan komitmen kita. Dari angan-angan saja belum dilakukan, itu sudah bisa merusak itu ya. Ya, disinilah kita harus bertobat, lakukan kembali ke perbuatan kasih mula-mula yang lahir dari kasih, bukan sekadar rutinitas agamawi. Ya, jika Tuhan tidak memperingatkan ya, kalau Tuhan memperingatkan bahwa Ia akan mengambil kaki pelita dari tempatnya ya, maksudnya kehadiran dan terang Tuhan akan ditarik loh. Kalau ditarik apa yang terjadi? Kegelapan. Jadi pendek aja lah, komitmen ya kita harus terus jaga relasi kita dengan Tuhan, dengan pelihara kasih kita kepada Dia. Jangan sampai pelayanan menjadi hanya sebatas rutinitas kosong tanpa relasi yang hidup dengan Kristus. Tetap berjaga-jaga terhadap ajaran sesat atau doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi dengan kita perlu menelaah dengan hati yang penuh kasih ya. Bertobat segera kalau jika relasi dengan Tuhan sudah mulai meredup ya. Meredup itu 5 watt, tadinya mungkin 100 watt jadi 5 watt. Nah, ini hati-hati. Dan kita harus kembali kepada kasih yang murni seperti kasih mula-mula saat pertama mengikut Tuhan. Ya, jadi bagi yang menang akan diberi makan dari pohon kehidupan. Mantap gak? Ayat 7 itu. Baca itu ayat 7. Nah, Wahyu 2 ayat 7. Yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Nah, disitulah. Jadi kesimpulan yang saya bisa peres ya dari poin skor tadi. Wahyu 2 1 sampai 7 itu menegur umat yang aktif melayani, tapi sebetulnya kalau mau jujur kehilangan kasih yang murni kepada Tuhan. Nah, Tuhan memanggil setiap kita untuk kembali kepada cinta mula-mula, selalu on fire, ya, melayani dengan kasih, menjaga ajaran yang benar, dan hidup dalam pertobatan yang murni, yang sejati, ya, yang terus kita akan pasti menang menikmatinya bersama kehidupan kekal bersama Kristus. Amin. Itu aja Pak Karel. Silakan lainnya. Jadi poinnya dari Wahyu pasal yang kedua, sampai 7, ya, teguran untuk kita, ya. Dalam pelayanan ya, sekiranya kita semua dalam pelayanan. Yang tahu kita pelayanan dan kasih itu kita sendiri. Ya. Sebenarnya orang lain nggak tahu apakah dia melayani kasih atau tidak. Tapi pribadi kita sebenarnya yang tahu apakah kita sungguh-sungguh melayani. Ya. Mungkin kita di mimbar, di persekutuan, dari mana ya. Semua orang bisa ngomong, saya pelayan ini, pelayan ini. Ya iya, bukti, ya ada buktinya. Tapi apakah kita dalam melayani itu dengan kasih atau tidak, itu yang tahu kita sendiri Tuhan. Amin. Kita bisa berbohong pada orang, ya.
mengasihi orang, memberi orang, membantu orang, bisa saja. Ketika apa kemudian kasih? Nah, di sini ada kasih. Yohanes katakan, karena engkau meninggalkan kasih, maka ya, dia sudah bertobat loh. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak supaya kaki dia itu tidak diambil daripada kita. Terang Tuhan tidak ambil kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memakan dari pohon kehidupan. Ya. Semua berkat-berkat Tuhan itu tercurah bagi kita. Kalau kita dalam pelayanan itu dengan kasih pada semua orang ya. Bukan pelayanan pada komunitas atau jemaat. Dan bagaimana kita melayani semua orang dengan hati yang tulus itu, di mana kita ada? Ya, komunitas tempat kita tinggal, ya. Terutama di lingkungan tempat kita kerja, katakanlah kita tinggal di kampung, di perumahan, dimanapun juga. Bagaimana pergaulan kita dengan orang? Ya. Apakah kita memberi orang yang suka kita atau tidak? Itu yang tahu kita sendiri dengan Tuhan. Terima kasih Pak Andre. Kemudian okay. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Pak Bambang masih di Manado, Pak? Masih Manado ya? Iya Pak, baik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang semua. Puji Tuhan. Saya sedikit akan sampaikan Pak. Jadi ini adalah perkataan Yesus. Kalau kita baca di Wahyu 2 ini kan bilang demikian. Inilah firman dari Dia kan, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Nah, sebelumnya apa sih ketujuh bintang itu? Nah, kemudian apakah itu yang dimaksud ketujuh kaki Dian emas itu? Ke atas Pak, di ayat yang ke-20. Wahyu 1 ayat 20 itu katakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu, ya, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu adalah ketujuh jemaat. Jadi ini perkataan Yesus ya disampaikan lewat hambanya bahwa masuknya bahwa Yesus itu menginginkan agar supaya ketujuh bintang atau ketujuh jemaat itu agar supaya memiliki suatu semangat begitu, bangkit dan memiliki kekuatan untuk menghadapi ini. Ayat kedua ini Pak, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi ini perlu disampaikan atas pemeliharaan Tuhan kepada tujuh jemaat yang tunggu sebentar. Pak. Jadi ketujuh jemaat itu adalah siapa ketujuh jemaat itu? Ketujuh jemaat itu ya di ayat yang kedua itu kan ada Efesus 1, Smyrna 2, Pergamus 3, Tiatira 4, kepada jemaat di Sardis 5, kemudian kepada jemaat Philadelphia, kepada jemaat di Laodikia 7. Jadi ini yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi dengan maksud daripada Tuhan itu agar supaya dia mampu untuk memiliki kekuatan untuk menghadapi ini, menghadapi si jahat itu Pak. Ya, tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi perlawanan di ketujuh jemaat yang ketujuh tadi yang saya sebutkan itu, Tuhan tahu bahwa mereka akan mengalami satu pencobaan yang luar biasa dengan orang-orang yang ini rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat itu, dan orang-orang jahat yang luar biasa. Dengan kasihnya Tuhan itu melihat bahwa jemaat di Efesus dengan melihat semakin sedikitnya
orang-orang yang taat itu diperkirakan kalau Tuhan tidak ikut campur tangan dalam hal ini akan semakin habis, Pak. Kalau kita lihat ini ya dalam perkataan jadi memang kuncinya di Efesus 2 ini. Nanti kalau dibaca di Efesus kepada jemaat di Pergamus juga sama, Pak. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai. Jadi semua begitu. Di Firman juga mengatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada mereka. Jadi ada pesan yang harus disampaikan kepada jemaat itu, ketujuh jemaat itu, agar supaya dia terus mengingat apa yang mereka dengar, kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan, dengan percaya menyimpannya, dan terus mereka harus dalam kehidupannya harus bertobat, dalam pertobatan, agar supaya dia mampu untuk menghadapi itu. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Makanya topiknya itu kan kembali kepada kasih yang mula-mula di ayat yang ayat keempat. Namun demikianlah aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi pesan siang hari ini dibalik, Pak. Jangan kita hilang kasih kita mula-mula. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang ketujuh Jumat ini. Yang pertama kita harus sabar, yang kemudian sanggup dan taat, sabar dan taat, kemudian memiliki keimanan yang kuat, Pak. Kalau kita baca kan ini. Jadi sanggup menderita, ya. Kemudian tidak mengenal lelah untuk menghadapi musuh-musuh itu. Ya. Kemudian di sini di ayat yang berikutnya, terus bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semua engkau lakukan. Ya. Kemudian Pak? Lanjut bertobat, kemudian ya kalau kita baca. Ini Pak, kuncinya di ayat yang ketujuh ya. Jadi topiknya di ayat keempat, kalau menurut saya kebenarannya di 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat itu. Jadi ketujuh jemaat itu, maka kuncinya itu mendengarkan, Pak. Maka kita sayangkan kalau orang-orang yang ada waktu, kemudian ada kesempatan kita ikut Zoom, tidak ikut Zoom, itu kalau menurut saya rugi, Pak. Rugi karena kita tidak mendengarkan firman ini, kebenaran itu. Amin. Karena dengan kita mendengarkan itu bisa membawa hati kita menjadi kuat. Kemudian dengan hati itu kita berpikir, kita merasa bahwa kita tidak layak bertobat, begitu ya. Kemudian dengan oleh kuasa Roh, ya, mendengar karena kuasa Roh kita diberikan kesabaran, ya, ketekunan, ya, pengendalian dan sebagainya, itu bisa mengalahkan semuanya itu, Pak. Itu kebenaran yang saya dapatkan, Pak. Jadi ayat 7, topiknya di ayat 4, kemudian pengertian tentang ketujuh bintang itu di ayat 20 itu. Gitu. Jadi bersyukur saya tadi juga baru membaca ini, diingatkan di mana yang mengatakan ketujuh bintang, ternyata saya baca di atas, tidak tahu ditunjukkan oleh Tuhan bahwa bacalah di ayat yang ke-20, di ayat Wahyu 1 ayat 20. Ternyata itu maksud daripada ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu maksudnya itu kebenarannya. Kemudian tegurannya, karena ini kembalilah kepada kasih yang semula, maka mari kita diingatkan pada siang hari ini lewat Wahyu 2, mari kita terus melakukan, meningkatkan respon kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Itu teguran yang saya dapatkan. Perbaikannya ya kita harus taat, setia, dan mau tidak mau harus rela, senang menyisihkan waktu untuk kita mendengarkan firman Allah. Amin. Apakah melewat Zoom ataupun lewat langsung dari Allah. Karena ketika kita membaca dan kita ingin membaca firman dan berdoa, kemudian Tuhan tunjukkan di mana saya harus membaca.
Apalagi kalau kita dituntut untuk melayani. Puji Tuhan, saya dapat Amin. pelayanan ya Pak, yang masih ada 2 pelayanan saya. Terakhir saya harus melayani di GBDI Pusat Lamongan yang temanya sudah saya disampaikan tentang Paskah. Bagaimanakah tentang Paskah? Jadi proses dari kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Itu kemudian rencana saya ya saya harus taat setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu saya lakukan. Itu Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Mantap. Hati-hati Pak. Pak Bambang hati-hati ya. Habis pelayanan biasanya makan enak. Hati-hati. Hati-hati itu. Makanan enak semua itu. Enak Ya semua. kemarin 2 kali Pak. Dua kali trouble Pak. Hampir ini. Hampir itu. Nggak bisa. Saya pikiran Pak Bambang itu sama dengan saya. Pasti susah menolak. Iya Pak. Puji Tuhan Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak, diingatkan, Tuhan memberkati. Mantap. Lanjut Ya, Pak. oke. Tetap semangat Pak Bambang. Ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang ya. Kita lanjut ya, Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Ada Mama Ita, masih ada. Ya, ada yang mau disampaikan nggak apa-apa? Mic-nya belum dibuka. Mikrofonnya masih tutup. Mikrofonnya masih tutup. Mikrofonnya masih tertutup. Masih tak kunci. Kalau bahasa Manado masih tak kunci. Ya, oke. Udah ya. Iya. Udah. Makasih Pak Karel dikasih kesempatan. Saya sangat diberkati dari tadi Pak Andre mulain, tambah Pak Karel nambah juga ya. Begitu juga Pak Bambang. Ya. Jadi saya ikutin lagi nih. Saya baca lagi dari awalnya tuh di ayat pertama, maksudnya Wahyu ke-1. Ya, benar apa yang dibilang Pak Bambang ya. Ayat Wahyu 1 ayat 11. Jadi kita diingatkan lagi 7 kota, 7 jemaat di kota Efesus, Smyrna, ke Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu dikunci lagi di sini masalah ayat Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Nah, tangan Tuhan ya. Dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat, ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Nah, inilah kalau cerita tentang jemaat, memang udah ditetapkan ya, ditunjukkan ya. Dia termasuk yang Tuhan pilih menjadi ke-7 kaki dian itu. Ya inilah pekerjaan Tuhan tadi yang dikatakan Pak Bambang tuh. Tulis di Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman itu dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Nah, tadi dikatakan juga sama Pak Andre, pelayanan, kita semua ini orang pelayanan. Diajak pelayanan, mau aja, enak aja. Rasanya saya dimulai juga dari ikut-ikutan. Saya hanya melihat, tapi saya belajar ya. Tapi di situ yang kita lihat, pelayanan itu juga nggak menjamin. Kalau kita tidak punya kasih mula-mula. Makanya Tuhan izinkan semua terjadi itu dimulai dari apa? Kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu begitu pengalaman saya nih, begitu saya tinggalkan Tuhan Yesus, ikut semua suami 15 tahun. Begitu masuk kembali lagi, itu Tuhan buat yaitu apa? Kasih mula-mula. Jadi dibimbing, dituntun dengan segala masalah-masalah, tapi kita tetap harus mengasihi musuh kita, mengasihi siapapun. Nah, itu kasih mula-mula supaya apa? Terisi oleh diri kita, terisi oleh batin kita, terisi oleh hati kita.
ya cinta mula-mula kita kepada Tuhan untuk kita dipersiapkan melayani Tuhan. Saya kira enak ya melayani Tuhan. Ya enggak juga. Karena kita dihadapi dengan teman-teman sepelayanan. Teman-teman itu gesekannya bukan main. Sama-sama kenal Kristus. Betul. Sama-sama kenal firman-Nya. Sama-sama menjalani. Tapi kenapa ada gesekan? Ya itulah, saya merasakan, oh iya juga ya di ayat 2 ini ya. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Tidak dapat sabar. Di antara kita tuh nggak sama. Kita gampang kena apa ya, gesekan gampang. Tanduk kita mulai timbul tuh. Walaupun tidak nonjol banget. Tapi mulai di situ. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka tuh pendusta. Jadi kita juga ditegur. Ditegur kita juga sama-sama pendusta. Berdusta kepada siapa? Diri kita dan kepada Betul. Tuhan kita. Ya. Tujuannya melayani. Nah disitulah saya renungkan juga. Oh iya juga ya Tuhan. Siapa sih yang ya selama kita tinggal di dunia ya ini banyak lah masalah, gesekan dan sebagainya yang harus kita firman Tuhan ya ini timbul dengan sendirinya. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Melalui apa firman-Nya? Sabar nggak kita? Mau nggak menerimanya? Nah di sinilah teguran-teguran Tuhan yang buat kita pribadi lepas pribadi untuk melayani Tuhan sesuai dengan kasih-Nya, sesuai dengan panggilannya. Sehingga ayat 4 tadi katakan, namun demikian aku mencela engkau. Nah udah dicela nih kita. Melayani, tapi dicela. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi kita ya puji Tuhan siang hari ini diingatkan kembali supaya kita kembali pada posisi kita. Jadi kalau kita ngeliat teman kita yang seperti itu, memang nggak enak. Kita diam salah, kita nggak ngomong salah, kita sampaikan juga akhirnya ya ke kita sendiri. Jadi ya jalan satu-satunya hanya satu, mendoakan dia. Iya. Mendoakan. Wah, ya. Kita menegur, kadang-kadang saya udah pernah coba, walaupun ada saksinya sebegitu. Oh, udah dengan kasih. Tapi akhirnya ya berbalik lagi kepada kita. Akhir saya diam. Mendingan saya doakan aja. Biar Tuhan aja yang membentuknya ya. Yang bekerja ya. Sehingga jangan sampai kaki Dian ini diangkat dengan kita hanya gara-gara orang lain. Betul. Jangan sampai kita gitu. Jadi mendingan kita menundukkan diri, kita merendahkan diri kita lagi, hati kita, dan kita serahkan dia kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berkarya atas dia. Sehingga ayat 7 lah langsung, siapa bertelinga. Nah ini, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, siapa bertelinga? Nah inilah kita perlu kepekaan. Kepekaan itu kita diambil pada saat kita punya hubungan yang semakin kuat kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu mau nggak mau mendengar kita. Roh Kudus itu mengingatkan kita sehingga kita mendengar. Telinga loh dibilang, kita mendengar tuh dikatakan di sini telinga kita ini yang harus kita fungsikan lah ya gitu. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jangan sampai ini ayat yang terakhir ini kita tidak dapatkan. Berapa lama kita mengikut Tuhan Yesus, Tuhan nggak lihat, tapi yang Tuhan lihat ujungnya. Ujungnya. Jadi kalau akhirnya, endingnya di situ. Jadi banyak pengalaman rohani yang kita lihat itu dari yang tidak enak. Mungkin pengalaman orang lain bukan hanya untuk orang itu aja, untuk kita. Untuk kita juga. Untuk semuanya untuk kita. Sehingga kita tahu, oh iya, itu. Jadi itu aja Pak Karel yang dari saya. Oke, mantap. Pak Karel. Silakan yang lain. Pak Karel terlempar lagi kelihatannya. Ya. Oke, jadi ya semuanya sudah ya. Ya Pak Miki
jaringannya juga lemah. Ya, kita masuk ke sesi 4 saling mendoakan. Oh, Pak Karel masuk lagi. Pak Karel dimatikan aja kameranya mungkin. Nggak kuat jaringannya, Pak Karel. Tes. Pak Karel, ya matikan aja kameranya. Ya, bisa dengar saya Pak Karel? Masih belum connect gitu. Ya, kita masuk ke sesi saling mendoakan. Ya, sesi terakhir. Juga mungkin ada yang perlu didoakan. Boleh? Iya. Siapa yang perlu didoakan? Mama Ita ada yang perlu didoakan? Iya, saya Ya, minta didoakan. Pertama ya tetap Coki ya. dengan Saulina pekerjaannya, dan saya telinganya nih lagi kambuh lagi nih, tapi nggak terlalu sakit, cuman kadang-kadang aja gitu. Oke. Itu bukan pakai daun jarak gimana? Masih ya? Ya gimana bilangnya ya? Ya tetap aja saya coba Tetap. juga harus ke dokter. Ya. Iya. Oke. Bu Mama Ita itu masih tetap sama, telinga sama pergumulan dengan Coki sama Saulina, ya masih belum dapat pekerjaan yang tetap ya, masih serabutan dan keturunan. Ya, Pak Karel boleh lanjutkan Pak Karel. Tutup aja kameranya, tutup aja, nggak kuat kelihatannya jaringannya. Ya silakan Pak Karel. Ya. Ya. Dengar saya Pak? Ya dengar bagus sekarang. Kameranya tutup aja. Ya. Jaringannya kurang. Ya. Jelas. Pak Miki, Pak Miki? Pak Miki juga sama. Jaringannya lemah katanya. Tidak bisa buka. Halo? Ya. Halo, Pak Miki. Oh iya. Ya, Pak Miki juga ini ada chatting di room. Oh iya. Ya suaranya hilang. Ya. Ya, itu aja. Pak Bambang mungkin? Silakan, Bu. Halo? Ya Pak. Ya, ada yang mau didoakan supaya bisa mengerem makanan enak-enak sana. Pengendalian diri. Habis pelayanan khotbah di gereja pasti habis itu kan makan Manado kan enak-enak semua. Apa yang nggak enak di sana? Betul Pak. Apa yang nggak enak coba? Iya, betul. Kasih tahu apa yang nggak enak. Semuanya enak. Iya Pak. Baik Pak. Jadi saya mau Pak doakan supaya tetap sehat Pak. Amin. Ya, tetap sehat, kuat. Pak Karel. Ya. Ya. Ya Pak. Saya nanti ya. tanggal 22 Pak. Tanggal 22 saya pulang. Wah. Oh ya. Rela nggak? Ya? Rela meninggalkan makanan enak kah? Oke. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Mama Rita, halo, Mama Rita. Ya. Ya. Saya tadi kurang jelas apa yang mau didoakan? Masalah telinga saya. Terus Coki sama Saulina untuk saya minta Coki itu ada iman lah, ditumbuhkan iman percayanya gitu. Jadi bukan logikanya yang jalan, gitu. Iya. Imannya. Betul. Ya. Dan pergumulannya tentang pekerjaan dan keturunan. Itu Pak Karel. Ya. Tentang iman ya, dikuatkan imannya ya. Oke. Iya. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, yang mengenal kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu, teguran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu. Kalau Tuhan sudah mendengar komitmen kami Tuhan ke depan,
Kami sebagai pelayan-pelayan dimanapun kami ada, dan keluarga, komunitas, lingkungan tempat kami tinggal, kami mau melayani semua itu dengan kasih Tuhan. Kasih yang mula-mula. Amin. Supaya kaki dia itu tetap bersama kami. Dan kalian boleh menikmati buah dari pohon hidup. Pohon kehidupan di Taman Firdaus Tuhan. Dan menikmati sukacita dan damai Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, teguran bagi kami untuk saat ini. Saya akan belajar mendengar apa suara roh dalam kehidupan kami. Amin. Banyak kali Tuhan kami berjalan dengan logika kami. Siang hari ini kami mau tetap percaya kembali pada Engkau, mendengar apa yang dikatakan roh. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang ingatkan kami siang hari ini. Dan dengan bersama-sama kami berdoa Tuhan untuk Pak Andre. Amin. Dalam segala kesibukan setiap hari untuk persiapan link Zoom ini Tuhan. Juga ada beberapa Zoom yang bergabung, Bapak Andre bergabung untuk diikuti dalam YouTube, perekaman. Tuhan beri kesehatan yang prima bagi Pak Andre. Dalam segala kesibukan, dalam segala pelayanannya Tuhan, Pak Andre tetap fit dalam kesehatannya, tetap kuat. Amin. Biarlah sukacita dan damai sejahtera semua dilakukan oleh Pak Andre dengan hati yang tulus Tuhan. Amin. Gabung dalam Zoom Gepas, dalam morning prayer, MGC, dan banyak yang lain Tuhan. Berkat melimpah untuk Pak Andre, kekuatan, hikmat, kebiasaan, bahwa segala kecukupan, segala dana yang dibutuhkan untuk kelanjutan link Zoom ini bisa berjalan baik. Terima kasih Bapak Surga. Kami sudah merasakan bagaimana berkat yang banyak orang dapatkan dalam link Zoom ini Tuhan. Amin. Baik itu lewat kesaksian, testimoni, podcast. Semua orang, banyak orang yang dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Kami percaya bahwa kelanjutan link Zoom ini hanya dalam pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama siang hari ini untuk keluarga dari Ibu Rita Tuhan. Khususnya untuk anak mereka Coki dan Lina Tuhan. Amin. Tuhan mereka bisa membuka hati, Roh Kudus melunakkan hati mereka untuk mereka membuka hati menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang memberikan mereka jalan keluar yang terbaik. Amin. Untuk apapun yang mereka hadapi. Kebutuhan mereka Tuhan. Rohani mereka Tuhan kuatkan. Sadarkan mereka Tuhan bahwa dengan kemampuan mereka tidak mungkin dapat sesuatu yang baik. Tapi semua itu berasal dari Allah. Kami support Ibu Rita Tuhan. Untuk selalu mengingatkan anaknya dan mantunya. Supaya iman mereka tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kalau iman kami itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Penguatan itu. Kehendak Tuhan akan jadi dalam kehidupan saudara kami, Coki dan Lina Tuhan. Apa yang mereka harapkan, baik itu pekerjaan, baik itu keturunan, semua akan diberkati oleh Tuhan. Kuatkan juga Ibu Rita dalam apa yang dialami untuk telinga yang bermasalah. Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Pasti Ibu Rita disembuhkan. Amin. Pak Bambangnya ada di Manado dan segala pelayanannya Tuhan. Beri hikmat, beri telinga untuk mendengar suara Tuhan, apa yang mau disampaikan pada jemaat-jemaat yang ada di Sulawesi Utara Tuhan. Amin. Sehingga penyampaian firman Tuhan pada jemaat-jemaat yang ada di Manado dan sekitarnya itu, Pak Bambang boleh menjadi berkat bagi mereka, saluran berkat untuk rohani mereka Tuhan. Amin. Kuatkan Pak Bambang Tuhan, jaga kesehatan dia Tuhan, sehingga dia boleh pulang kembali ke Pulau Jawa ini, kembali ke Malang, Amin. akan datang dengan sehat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk Bapak Pendeta Niki Lumampau Tuhan, yang bersama kami Tuhan. Mungkin karena cuaca, karena sinyal, ya.
Dan berdoa untuk berkati Pak Pendeta Lumampau dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Amin. Tertutup. Ya. Segala kebutuhan, Tertutup. segala kebutuhan hamba-Mu juga dicukupkan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan semua dan perlindungan kasih-Mu, kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, keuangan, semua Amin. Tuhan Engkau cukupkan. Amin. Kami rindu Tuhan. Hidup ini boleh menjadi berkat. Hidup ini menjadi sulu pelita, kaki dia yang tetap bernyala-nyala Tuhan. Di lingkungan tempat kami tinggal, di komunitas yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mengakhiri pertemuan Link Sumkit pada siang hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Kiranya damai dan sukacita Allah itu menyertai kita semua. Berkat damai sukacita Tuhan yang melampaui segala akal itu menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dilempar. Ya, masih ada, tapi Bisa. nggak ada koneksi audionya. Ya, Iya. ya sudah masuk lagi ya. Ya sudah masuk. Pak Karel keluar masuk ya. Mic-nya dibuka, Pak Karel. Ya, dengan jaringannya. Ya, oke. Saya tutup aja ya. Oke, marilah kita semua mengangkat tangan. Urapan Tuhan turun atas setiap kita. Masuk keluar kami selalu diberkati Tuhan. Rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami diberkati Tuhan. Apa saja yang kami buat, Engkau buat berhasil, beruntung, dan dalam keadaan baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus sampai Maranatha. Pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, penyertaan dari dan penghiburan dari Roh Kudus yang sudah diberkati. Boleh sama-sama katakan amin. Oke. Amin. Terima kasih.